di sini juga mau mengingatkan kembali adik-adik untuk rajin membaca dan mengerjakan STAR-nya ya. Oke adik-adik, selamat beribadah. Wah, tamannya indah sekali. Ada bunga-bunga, ada sungai yang mengalir. Wah, sejuk sekali udaranya. Tapi kok sepi ya? Tidak ada siapa-siapa. Padahal aku mau cerita. Aku kan gak bisa cerita sama bunga-bunga atau sama hewan. Aduh, gimana ya caranya? Aku sendirian di taman yang indah ini. Halo Kak Anton. Loh, Halo. Kak Irma. Iya Kak Irma. Kak Irma ada di sini? Iya ada di sini. Oh, Kak Anton kenapa? Kok kelihatan sedih? gini loh Kak. Taman ini indah. Tapi aku sendiri. Aku kan gak bisa cerita sama pohon, sama burung-burung. Gitu Kak. Kan sekarang udah ada Kak Irma. Iya sih. Berarti Kak Anton gak usah sedih lagi. Oke Kak. Udah gak kesepian lagi. Siap. Nah, biar Kak Anton lebih semangat, lebih senang, mau nggak Kak Anton, Kak Irma ajak untuk sekolah minggu bareng-bareng sama adik-adik di rumah? Mau Kak, mau. Yuk, Yuk, kita sekolah minggu. ayo. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Irma di sini dengan Kak Anton. Wah, selamat pagi adik-adik. apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan kalau ada yang sakit, kita doakan ya Kak. Pasti dong Kak. Semoga semuanya cepat sembuh supaya minggu depan bisa sama-sama Dengan kita di sekolah sini. minggu dengan kita di sini. Adik-adik, tadi Kak Anton sedih loh. Waktu Kak Irma ketemu Kak Antonnya lagi sedih. Nah, Kak Irma ajak aja Kak Anton ke sini. Katanya Kak Anton kesepian. Sekarang Kak Anton masih sedih nggak? Oh enggak dong Kak. Sekarang mah udah rame. Ada Kak Irma, ada adik-adik juga di rumah. Wah, senang ya. Syukurlah Kak Anton sudah tidak sedih lagi. Ya. Kak Anton, kita mulai ibadah sekolah minggu aja yuk. Ayo. Nah, adik-adik, semuanya sudah siap? Kita cek dulu, Kak. Iya nih. Sudah siap? Oke, kita mau nyanyi sama-sama lagu Apa Kabar? Ku Mau Jadi Teman Yang Mengasihimu. Musik. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Putar, bergembiralah. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Mengasihimu. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Putar, bergembiralah. Mau jadi teman yang mengasihi. Mau jadi teman yang mengasihi. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Mengasihimu. Nah, Kak Irma, adik-adik, sebelum melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, yuk kita berdoa dulu yuk. Kak Irma pimpin doa ya. Oke. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami.
sehingga pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Berkati ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, supaya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, semuanya sudah sukacita. Kita sudah menyapa adik-adik. Iya, Adik-adik sudah bergembira Kak Anton. Iya. Nah, Kak Anton sekarang sukacita nggak? Sukacita dong Kak pastinya. Kenapa Kak Anton sukacita? Karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah menciptakan Kak Anton. Jadi Kak Anton harus sukacita. Iya, Tuhan juga sudah menciptakan Kak Irma dan adik-adik. Jadi kita semua harus sukacita. Harus, Kak. Nah, kita nyanyi lagi yuk. Ayo, Lagu apa nih? kalau gitu kita nyanyi lagu Saya Bergirang. Oke, tapi gini. Oh gimana tuh Kak? Jadi lagu pertama itu Saya Bergirang. Kita nyanyi sama-sama. Sama-sama. Perempuan, laki-laki nyanyi sama-sama. Oke. Terus diulang kedua kali. Yang anak laki-laki sama Kak Anton Oke. nyanyi duluan. Siap. Ya, terus anak perempuan sama Kak Irma nyanyinya belakangan. Contohnya kayak gini deh, contohnya gimana Kak? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Oke. Ya, seperti Siap. itu ya. Siap. Kalau gitu langsung mulai aja Kak. Oke. Musik. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Wah, Kak Irma, adik-adik, kita udah bersukacita nih karena betapa hebat Tuhan kita sudah menciptakan dunia dan isinya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kalita, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Judulnya Tuhan Menciptakan. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, dia ciptakan langit, dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, dia ciptakan langit, dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia.
kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati agar firman ini menjadi berkat kepada kami. Berkati juga agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan kakak-kakak kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, dengan Kalita sekarang ya, kita akan segera masuk ke firman Tuhan. Jadi kalau adik-adik belum persiapkan Alkitab, yuk persiapkan dulu, kita sama-sama mau membaca firman Tuhan. Oke adik-adik? Nah, jadi adik-adik, cerita di hari ini akan ada kaitannya dengan cerita di minggu lalu. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Betul, tentang penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan banyak ya adik-adik. Salah satunya Tuhan menciptakan manusia pertama. Siapa namanya adik-adik? Adam, betul sekali. Nah, jadi adik-adik, Adam ini adalah manusia pertama yang tinggal di Taman Eden. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Adam mempunyai tugas nih dari Tuhan, yaitu untuk menamai semua hewan atau semua binatang yang ada di Taman Eden. Mulai dari hewan-hewan ternak. Adik-adik tahu hewan ternak itu apa? Betul, lembu, kambing, domba, itu namanya hewan ternak. Terus Adam juga bertugas memberi nama buat burung-burung yang ada di udara. Pokoknya semua hewan itu mesti diberi nama oleh Adam. Nah, jadi adik-adik, Adam itu juga selain memberi nama, Adam juga sering bergaul nih sama hewan-hewan itu. Jadi mereka sering bermain bersama, Adam dan hewan-hewan itu. Nah, tapi adik-adik, semakin lama tiba-tiba setelah beberapa waktu ya, Adam mulai merasa kesepian adik-adik. Karena Adam membutuhkan teman untuk diajak berdiskusi. Nah, sementara Adam gak bisa tuh berdiskusi dengan hewan-hewan. Sehingga adik-adik, di dalam hatinya Adam ingin adanya kehadiran seorang penolong, seorang yang bisa diajak untuk berdiskusi adik-adik. Dan adik-adik, ternyata Tuhan yang Maha Tahu mengetahui apa yang diinginkan oleh Adam. Nah, sehingga adik-adik, Tuhan memberikan kejutan nih buat Adam. Apa kejutannya? Yuk kita baca Alkitab, kita buka sama-sama dari Kejadian 2. Buka di Alkitabnya adik-adik, Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Kakak ulang ya, Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Ayatnya nggak terlalu panjang. Yuk kita baca bersama-sama. Kakak yang pimpin ya adik-adik. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging."
Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, sudah sedemikian jauh adik-adik pembacaan kita. Tadi kita lihat ya adik-adik, apa sih kejutan dari Allah buat Adam? Betul adik-adik, Tuhan menghadirkan seorang penolong ya, seorang penolong yang sepadan dengan Adam. Ada yang tahu apa sih arti penolong? Arti sepadan? Sepadan itu artinya setara ya adik-adik. Kalau setara itu berarti apa? Sama ya. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Sama adik-adik, setara. Nah, bagaimana istimewanya istimewanya Hawa diciptakan oleh Tuhan? Betul adik-adik, diambil dari tulang rusuk Adam adik-adik. Nah, supaya lebih jelasnya, yuk kita lihat video berikut ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas tanah, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itulah Adam, artinya diambil dari debu tanah. Kemudian Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya dan membentuk seorang perempuan cantik sekali yang bernama Hawa, yang artinya diambil dari laki-laki. Oke, barusan adik-adik sudah lihat videonya bahwa Adam itu hanya gaul sama hewan. Nah, tapi adik-adik ketika ada yang merasa kesepian, Tuhan mengetahui nih bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Adam. Tuhan memberikan Adam seorang penolong, yaitu seorang perempuan yang sepadan dengan dia. Nah, adik-adik, kalau perempuan itu sepadan, tadi kita sudah membahas sedikit apa arti kata sepadan. Mereka itu setara ya adik-adik, berarti kalau setara gak ada salah satu yang lebih baik dibanding yang lainnya. Semuanya sama-sama istimewa, baik laki-laki dan perempuan. Semuanya bisa saling tolong-menolong adik-adik. Nah adik-adik, ketika Tuhan membuat Hawa, nama perempuannya Hawa ya adik-adik. Ketika Tuhan membuat Hawa dari tulang rusuk Adam, Tuhan sengaja ngambilnya dari tulang rusuk. Kenapa adik-adik? Kenapa nggak dari tulang kepala? Kalau tulang kepala berarti bisa saja, ciptaan ini akan lebih baik. Kenapa? Karena diambilnya dari tulang kepala. Tapi Tuhan juga nggak menciptakan Hawa dari tulang kaki. Kenapa? Kalau dari tulang kaki, maka mungkin manusia ini diciptakan lebih rendah daripada Adam. Enggak adik-adik, tapi Tuhan ngambil dari tulang rusuk. Ada yang tahu tulang rusuk apa? Ya, tulang yang ada di sini adik-adik. Jadi, pada saat ketika Tuhan mau menciptakan perempuan ini, Tuhan membuat Adam tidur terlebih dahulu. Adam disuruh tidur, dan pada saat Adam tidur, Tuhan mengambil tulang rusuk dari Adam dan dijadikanlah seorang perempuan dari situ. Dan pada saat itu Adam bilang apa adik-adik? Yuk kita baca ayat 23 ya. Tadi Kejadian 2 ayat 23. Kakak baca ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, dari sini cukup jelas adik-adik bahwa Tuhan memang mengambil rusuk Adam untuk dijadikan menjadi seorang perempuan. Nah, kalau gitu adik-adik, karena Tuhan mengambilnya dari tulang rusuk dan bahwa sepadan, setara adik-adik, kita
sebagai perempuan maupun adik-adik yang misalnya ada yang perempuan, ada yang laki-laki, kita semuanya sama adik-adik. Kita hadir di dunia ini bukan untuk menang-menangan siapa yang lebih jago, siapa yang lebih kurang jago gitu ya adik-adik. Tapi laki-laki dan perempuan sama istimewanya, dan Tuhan mau supaya apa adik-adik? Supaya kita sebagai perempuan atau sebagai laki-laki itu saling menolong, saling menghargai, saling mendukung. Jadi adik-adik, kita nggak boleh tuh merasa, oh kalau laki-laki tuh lebih jago daripada perempuan. Itu nggak boleh adik-adik. Yang perempuan juga nggak boleh merasa, malas sama cowok soalnya mereka suka nggak jelas. Nah, nggak juga adik-adik. Perempuan dan laki-laki diciptakan setara oleh Tuhan, sehingga kita nggak boleh nih saling ejek atau misalkan memusuhi satu dengan yang lainnya, karena di mata Tuhan dan Tuhan juga menciptakannya setara, sepadan adik-adik. Sepadan, ingat, dari tulang rusuk, bukan dari kepala atau kaki. Sehingga kita juga harus saling menghargai, saling tolong-menolong. Perempuan pasti membutuhkan laki-laki. Laki-laki juga pasti membutuhkan perempuan. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial. Ada yang tahu arti makhluk sosial? Ya, makhluk sosial itu berarti kita membutuhkan adanya keberadaan orang lain. Gak bisa nih kita sendiri. Misalkan kakak hidup sendiri di dunia ini, gak ada orang lain, gak bisa adik-adik. Nah, karena kita adalah makhluk sosial dan Tuhan menciptakan kita setara, sepadan, maka kita juga harus hidup bersama-sama dengan saling mengasihi adik-adik. Nah, kalau di kehidupan kita misalnya nggak bisa kan, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan penolong juga buat kita. Seperti Tuhan memberikan penolong buat Adam melalui Hawa. Tuhan juga menghadirkan bagi kita penolong-penolong adik-adik. Mungkin bukan misalnya, oh aku perempuan, penolongku seorang laki-laki. Penolong bisa juga perempuan. Penolong itu banyak adik-adik. Nah, kalau misalkan adik-adik sekarang hidup ya, kan ada orang tua menyertai adik-adik. Adik-adik misalnya punya saudara, punya teman-teman, semuanya Tuhan hadirkan untuk menjadi penolong buat adik-adik. Adik-adik sendiri juga dihadirkan oleh Tuhan untuk menolong orang di sekitar adik-adik. Coba adik-adik bayangkan betapa indahnya kalau misalnya kita itu hidup saling mengasihi, saling tolong-menolong. Nah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan adik-adik, bahwa kita harus saling menghargai kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya adik-adik sekarang lagi suka main, misalkan adik-adik cewek, maunya ngegeng sama yang cewek. Wah, kalau bisa jangan adik-adik, karena sebaiknya kita juga tidak membeda-bedakan, bahkan bukan hanya dari gender, dari apapun. Sebaiknya kita menjadi orang yang suka menolong, kita hadir bagi sesama kita dimanapun kita berada. Dan itu juga bentuk ucapan syukur kita, bahwa adik-adik hidup di dunia ini gak sendiri. Ya kan, kalau adik-adik sendiri bayangkan susahnya, ribetnya gitu ya. Tapi karena Tuhan menghadirkan di sekitar kita banyak orang, nah inilah saatnya untuk kita membuat relasi yang baik juga, membangun relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur bahwa di sekitar kita Tuhan menyediakan penolong. Nah, cerita kakak sekian adik-adik. Yuk kita berdoa untuk menutup cerita ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur atas segala ciptaan-Mu. Tolong kami agar dapat senantiasa menjaga dan merawat ciptaan-Mu itu. Terima kasih untuk penolong yang juga telah Tuhan ciptakan untuk masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, cerita kakak sudah selesai, kita sudah berdoa, tapi jangan lupa hafalin ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya diambil dari yang tadi, kita baca yang tadi, Kejadian 2 ayat 18. Kakak bacanya.
Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita sama-sama menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan, saatnya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberi persembahan pada hari ini Tuhan. Kiranya berkatilah persembahan kami hari ini Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Dan berkatilah orang-orang yang mengelolanya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah online sekolah minggu pagi ini, di mana kami telah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku akan firman-Mu sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua adik-adik yang ada di rumah, senantiasa Tuhan lindungi dan berkati. Berdoa juga untuk sekolah adik-adik yang sudah lulus dan yang sudah naik kelas dan juga yang sedang mendaftar sekolah. Tuhan Yesus lancarkan. Untuk orang-orang yang sedang sakit Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga Engkau pulihkan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami agar segera dipulihkan kembali.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita udah di akhir nih ibadah kita. Kita harus ingat kalau Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan namanya. Kalau gitu, kita bangkit berdiri semua. Kita mau menyanyikan lagu Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Musik. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya, mengenal Dia, mengenal Dia, mengenal Dia untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya, menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia untuk kemuliaannya. Menciptakan saya untuk kemuliaannya, mengasihi Dia, mengasihi Dia, mengasihi Dia untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya, memberitakannya, memberitakannya, memberitakannya untuk kemuliaannya. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik. Terima kasih karena kami semua boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami pada minggu pagi ini ya Tuhan. Berkati dan lindungi kami terus dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kebaktian ini kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.